Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raida Simatupang SPD, peserta Laksar CPNS 2021, Angkatan 41, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan mind mapping dari etika publik dari modul yang telah saya pelajari dan implementasi nilai dasar etika publik di unit kerja saya. Berikut adalah mind mapping dari etika publik yang telah saya buat. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Etika publik kita lihat dari konsep dan prinsip. Etika publik adalah standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Prinsip-prinsip dari etika publik itu ada kebaikan, keindahan, kesamaan, keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Selanjutnya, ada kode etik ASN, di mana kode etik ASN adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun 12 kode etika ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Contoh dimulai dengan kata permisi, tolong, terima kasih, dan lain-lain. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika. 6. Menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Baik, selanjutnya adalah perilaku pejabat publik, di mana terdiri atas standar etika publik dan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Standar etika publik itu adalah adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di segala bidang agar tercapai pemerintahan yang bersih KKN. Kemudian, yang kedua, berkembangnya kehidupan demokrasi. Ketiga, tegaknya supremasi hukum. Keempat, perlindungan dan penghormatan hak-hak manusia. 8 area perubahan reformasi birokrasi ada yang pertama, manajemen perubahan. 2. Penataan peraturan perundang-undangan. 3. Penataan dan penguatan organisasi. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen SDM. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. Dan 8. Peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Adapun fungsi dan dimensi etika publik, yaitu mengapa etika publik itu penting? Karena etika publik merupakan refleksi baik atau buruk dalam melaksanakan tindakan memberikan pelayanan kepada publik. Maka etika publik akan menuntun kita sebagai ASN untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik atau yang tidak. Dimensi etika publik ada 3, yaitu 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, 2. Dimensi moralitas,
ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi ada kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etika. Adapun kompetensi leadership itu memiliki penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen, gaya manajemen, kepentingan publik, dan negosiasi. Sedangkan kompetensi etika terdiri atas manajemen nilai, kemampuan penelaran moral, moralitas pribadi, etika organisasional. SPD. Saya Ramli Yahya SPD. Saya Ramona Rodesli Sinaga SPD. Rani Fitria